Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adel Rider. Di sebelah kanan saya sudah ada satu unit Ninja 250 Fi tahun 2017. Mungkin kalau kalian lihat bisa lihat lebih detail, unit motor ini kok agak beda ya, lebih tinggi dari standarnya dari motor-motor Ninja 250 Fi yang lain. Ini apa yang menyebabkan dia ini lebih tinggi? Nah, ini yang mungkin akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, seperti yang sudah kalian lihat, ini motor tinggi banget. Ini sumpah tinggi banget. Mulai dari posisi ridingnya yang tinggi banget, dan juga apalagi posisi belakang untuk ngebonceng ini bakal nungging banget. Dan yang membuat si Ninja 250 Fi ini kelihatan tinggi banget adalah kita sudah pakai yaitu peninggi shock belakang. Mungkin untuk lebih jelasnya, ini bukan peninggi shock. Soalnya kalau pada biasanya peninggi shock itu yang dibikin tambahannya di shock. Tapi ini bukan. Ini yang ditambahkan adalah di ayunan unit tracknya. Mungkin teman-teman bisa lihat. Ini adalah unit track, plat unit track asli bawaan motor Ninja 250 Fi. Mungkin kalau dipasang yang ini motornya lebih turun lagi, lebih turun. Nah, tapi ini sudah pakai dimaksud dengan peninggi, berarti plat ini lebih pendek. Ketika plat ini lebih pendek, motor sama dengan semakin naik ke atas. Dan ketika ini lebih panjang, dan motor bakal lebih rendah lagi. Mungkin untuk kejelasannya, bagaimana sih ketika sudah memakai peninggi unit track belakang di motor Ninja 250 Fi ataupun motor-motor yang lain yang sudah menggunakan sistem unit track. Nah, apa manfaat yang didapat dan apa kekurangan yang didapat? Kalau menurut saya ini nggak ada kelebihannya sama sekali. Nanti bakal kita ngebahas satu persatu apa kekurangan yang paling signifikan yang terdapat ketika kita sudah menggunakan peninggi shock seperti yang sudah dipakai di motor Ninja 250 Fi ini ataupun motor-motor yang lain yang menggunakan sistem shock belakang yaitu unit track. Mari kita simak penjelasannya. Oke, ini saya udah ada di atas motornya. Kalian bisa lihat ini sangat racing look banget dan moge look banget ya. Yang pertama dari posisi ridingnya ini lebih nunduk. Kemudian kalau yang belakang apalagi kalau kita lihat dari bagian belakang ini bakal kelihatan moge look banget dan tinggi banget. Dan ini saya dengan postur tubuh 168 cm ini harus jinjit. Jadi kalau normalnya kaki kita pas. Tapi kalau begitu dipasang ini posisinya bakal jinjit. Nah, kemudian apa sih kekurangan dan kelebihannya sesudah menggunakan peninggi shock ini? Saya rasa kelebihannya minim banget. Kelebihannya cuma satu, yaitu racing look dan juga moge look. Looknya dapet. Tapi untuk posisi riding ini sama sekali sangat-sangat menyebalkan. Diamlah. Kenapa sangat menyebalkan? Karena ini motor sudah menggunakan stang Bipro 10 derajat. Jadi ini sebenarnya udah nggak perlu pakai tambahan belakang, dia udah nunduk.
Jadi posisi riding kita itu lebih nunduk. Sedangkan unit ini adalah Ninja 250 Fi, itu dikenal di kalangannya dari CBR 250, kemudian R25, ini adalah motor dengan posisi riding yang paling enak. Dia motor sport tapi posisi ridingnya masih aman-aman aja. Gak kayak kompetitornya yang lain yang bikin tangan kita pegel gitu sampai kerasanya mau patah. Tapi ini enggak kalau untuk standarnya. Tapi sesudah menggunakan Bipro 10 derajat ini udah kerasa pegel, apalagi ditambah sudah menggunakan peninggi shock. Ini bikin pegelnya kalau kita biasa riding setiap hari misalnya 1 jam, itu kerasa tuh capeknya 1 jam riding itu kayak gimana. Tapi begitu ditambah alat ini yang bikin nungging lagi, ini 1 jam kita riding rasanya kayak 3 jam 5 jam bahkan, karena dia bikin kita pegel banget. Nah itu untuk kekurangan yang pertama. Kemudian untuk kekurangan yang keduanya, yaitu untuk jok belakang. Oh, no! 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 Ini kekurangan banget, apalagi misalnya kalian masih pakai belum pakai single seat, berarti ini kan bakal ada boncengan. Tak kalian bawa cewek ataupun bini ataupun boncengan teman kalian, ini bakal ngerasa susah banget, bakal ngerasa pegel banget, bakal capek banget. Dan ini tidak disarankan. Kalian bisa lihat aja, ini posisinya nungging banget. Ini nungging, ya. Apalagi di bagian ini, di bagian kita yang bagian pengendara juga, ini bakal capek karena perut kita bakal nempel di sini. Soalnya ini udah naik kayak gini. Dan kemudian sisi kekurangannya yang lain, yang paling signifikan, yang paling membahayakan lah safety riding, ya, safety riding. Ini bahaya. Karena kenapa? Sesudah menggunakan peninggi shock ini ayunan shocknya ataupun unit tracknya ini nggak stabil. Jadi kalau kita melaju di kecepatan 80 ke atas, ketika kita menemukan jalanan yang kurang rata, ini bakal sedikit, bahkan bukan sedikit, nggak enak banget. Apalagi pas kita di tikungan, kita mau rebah-rebahan hitungan, ini nggak disarankan banget. Karena ini bakal ngebuang. Soalnya dia sudah nggak ada lagi stabilizernya, karena stabilnya hilang. What the fuck? Nah ini yang perlu diperhatikan. Terus bagaimana kalau misalkan mungkin kalau memang unit track ini dibikin lebih gak terlalu pendek banget, jadi gak terlalu nungging banget, mungkin lebih enak. Ini ini barang yang kita beli yang udah jadi kita beli di market shop dengan harga sekitar 80 ribuan. Dan ini masih yang originalnya ya. Jadi nanti sesudah kita copot, nanti kita perlihatkan bagaimana berapa jarak sih tinggi ataupun pendeknya plat unit track ini. Nanti bakal kita lihat. Nanti mungkin untuk kedepannya kita bakal bikin plat yang lain. Kita ke tukang besi, kita bikin platnya gimana biar gak terlalu tinggi banget. Mungkin bisa-bisa aja kalau misalnya gak terlalu tinggi kayak gini, mungkin ada sedikit kenyamanan ya, looknya dapet dan kita juga mengendara dengan nyaman gitu loh. Nah buat teman-teman semua, ini tidak disarankan banget ya. Menurut saya ini tidak disarankan untuk kalian menggunakan peninggi shock pada motor kalian, entah itu motor Ninja ataupun motor yang lain yang sudah menggunakan unit track. Ini bakal ngebuat posisi riding kalian gak nyaman banget. Tapi by the way, mungkin buat kalian yang sudah menggunakan shock Ohlin, mungkin bisa jadi, karena Ohlin bisa di setting lembut ataupun kerasnya shock. Tapi kan lumayan juga, harga Ohlin berapa, kalian bisa cek ya. Karena ini masih menggunakan shock yang standar. Berarti kalau menurut saya, no, ini tidak disarankan buat kalian. Mending kalau kalian ingin membeli, pengen motor kalian biar kelihatan nungging banget, kalian perlu pikir-pikir dulu. Kalian untuk beli untuk apa? Kalau cuma untuk sekedar gaya-gayaan, oke, silakan. Tapi kalau untuk kalian posisi berkendara kalian yang nyaman, ini gak akan kalian dapatkan lagi pada motor kalian dan sangat membahayakan. Ini bahaya banget kalau misalkan kalian nanti di tikungan
kalian bisa ban belakangnya bisa kebuang ataupun bahkan kalian kecepatan tinggi kemudian dapat jalan yang sedikit keriting. Ini bakal sangat tidak nyaman banget dan bahkan kalian bisa celaka gitu. Amit-amit. Oke, mungkin sekian dulu untuk video pembahasan tentang masalah ulasan bagaimana kenyamanan memakai peninggi shock pada motor yang sudah menggunakan Unitrack gitu loh. Nah, ini sangat tidak disarankan. Untuk video selanjutnya kita mungkin bisa simak terus, jangan lupa subscribe, like dan komen, dan mungkin kalian bisa ceritakan bagaimana pengalaman kalian sesudah menggunakan peninggi shock. Dan bahkan cuman peninggi, ada sebagian orang juga yang membuat motornya lebih rendah, yaitu untuk membuat rendah, bukan cuma tinggi doang. Ini dua-duanya bisa lebih rendah dan bisa lebih tinggi. Dan bagaimana cara pemasangannya dan cara pencopotannya kita lanjut ke video yang selanjutnya.